Saya Lindika Elsa Kemala sebagai coach. Saya Wilis Eka Sulistiorini sebagai coaching. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Lindi. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat Bu. Dan bagaimana juga kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Begini Bu, saya mendapat informasi bahwa hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh apa tidak? Boleh Ibu, silahkan. Ya, jadi begini Bu, dalam proses coaching itu antara coach dan coaching nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah nanti percakapan dalam coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah nanti coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum? Kemudian coachingnya itu nanti apakah sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh coachnya? Kemudian juga apakah nanti coaching itu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang ia hadapi? Kemudian Ibu, dalam proses coaching ini tentunya harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, begini Ibu, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching yang pertama yaitu kehadiran utuh atau present dalam proses coaching. Yang kedua yaitu saya ingin menjadi pendengar yang aktif selama coaching berlangsung. Dan yang ketiga juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching atas dasar analisis yang Baik Ibu, berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira nih kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Menurut saya ketiganya itu sangat penting ya Bu dalam proses coaching. Tapi di sini saya akan memaksimalkan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching atas dasar kata kunci yang coaching berikan. Begitu Ibu. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, oke, baik. Berikutnya pertanyaan kedua Ibu. Indikator ketercapaian apa sih yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching kali ini? Jadi indikator yang ingin saya harapkan dari dalam proses coaching kali ini yaitu coaching dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya sendiri, dan coaching juga dapat menyampaikan solusi-solusi atas pemecahan masalah yang disampaikan oleh coaching tersebut. Begitu Ibu. Baik Ibu, berarti indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Ibu saat coaching kali ini itu adalah intinya coach itu bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut ya Bu ya. Baik Ibu, setelah ini Ibu bisa melaksanakan proses coachingnya ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali. Terima kasih ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu Lindika. Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada hal yang mengganggu pikiran saya.
dan menghormati sesama Bu, baik dengan temannya, adik kelas, bahkan ada beberapa dengan gurunya. Oh, berarti kurangnya rasa menghargai dan menghormati ya, Bu. Betul sekali. Jadi dari pembicaraan kita kali ini tujuan yang diharapkan apa, Bu? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini, yang pertama tentunya saya ingin mendapatkan ketenangan ya dari masalah yang membingungkan ini. Kemudian saya juga berharap mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi. Oh, jadi Ibu mengharapkan solusi ya, Bu, dari pembicaraan kita kali ini. Lalu apa yang membuat Ibu tahu bahwa anak-anak itu kurang memiliki rasa menghormati dan saling menghargai? Saya mengetahui hal ini itu terutama pertama dari laporan anak-anak Bu. Jadi ada anak-anak sering sekali melapor ke saya bahwa ini Bu meledek pakai nama orang tua. Kemudian saya juga sempat mendengar sendiri saat jam istirahat dengan nama orang tua, bahkan ada juga yang menggunakan nama yang memang tidak sepantasnya disebutkan. Oh, jadi anaknya sering memanggil temennya dengan nama orang tuanya ya, Bu, ya? Betul sekali. Nama yang tidak pantas ya, Iya, Bu. betul, betul. Jadi bagaimana perasaan Ibu Wilis menghadapi situasi ini, Bu? Pertama saya merasa kecewa Bu, kemudian saya juga merasa hal ini harus segera diselesaikan. Cuma saya bingung Bu, hal efektif atau apa langkah efektif yang dapat saya lakukan untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik ini. Jadi Ibu mengharapkan solusi ya, Bu, ya? Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan itu tadi? Sementara ini sih saya ingin mengadakan semacam bimbingan Bu, memberikan bimbingan kepada anak-anak baik secara klasikal di kelas atau mungkin secara individu untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik ini Bu. Oh iya. Nah, selain yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada lagi nggak Bu yang Ibu bisa lakukan? Ada sih Bu, saya juga ingin kembali meninjau kesepakatan kelas yang sudah disusun ya Bu ya. Kemudian diberikan konsekuensinya apabila ada anak yang melanggar itu. Harapannya mungkin awal mereka akan merasa karena ada konsekuensi, tapi semoga dengan pengawasan yang terus, bimbingan yang konsisten, anak-anak itu menjadi sadar akan pentingnya menghormati dan menghargai orang lain. Saya juga berencana akan mengadakan komunikasi dengan orang tua untuk melakukan kerjasama menghilangkan kebiasaan yang kurang baik ini Bu. Oh, jadi akan meninjau lagi ya, Bu, kesepakatan kelasnya dan Iya, akan betul sekali. berkolaborasi ya, Bu. Betul. Nah, lalu kapan Ibu akan melakukan atau memulai rencana yang akan Ibu lakukan tadi? Saya ingin secepatnya Bu, minggu depan saat mulai pembelajaran saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah tadi direncanakan, mulai dari pembimbingan, kemudian membuat kesepakatan kelas kembali dan berkomunikasi dengan orang tua. Oh iya, jadi secepatnya ya, Bu, ya? Iya, betul sekali. Lalu komitmennya apa, Bu, terhadap rencana-rencana yang telah Ibu buat tadi? Saya berkomitmen untuk melaksanakan rencana tadi dengan terus-menerus, dengan konsisten, supaya kebiasaan-kebiasaan kurang baik ini bisa hilang. Oh, jadi akan dilaksanakan secara konsisten lagi ya, Bu, ya? Betul sekali. Jadi setelah kita berbicara kali ini, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan? Alhamdulillah setelah kita berbincang-bincang hari ini saya jadi mendapatkan kesimpulan apa yang harus saya lakukan, yaitu untuk menghilangkan hal ini tentunya saya harus rajin memberikan bimbingan, memberikan pengertian kepada anak-anak, kemudian mengingatkan kembali akan kesepakatan kelas dan harus berkolaborasi dengan orang tua supaya ada kerjasama untuk menghilangkan kebiasaan yang kurang baik ini. Jadi akan berkolaborasi ya, Bu, ya, dengan orang tua. Nah, sekarang apa yang Ibu rasakan setelah kita berbincang hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya merasa lebih lega dan saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya agar kebiasaan yang sempat mengganggu pemikiran saya ini bisa hilang. Alhamdulillah kalau begitu, karena keterbatasan waktu, kira-kira kita bisa bertemu lagi kapan ya, Bu, ya? Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu ya. Iya, siap. Saya juga akan mendengarkan cerita
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dari coaching dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya juga menanyakan tentang rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching, dan saya juga bertanya tentang tanggung jawab dari permasalahan atau rencana aksi yang telah disampaikan oleh coaching. Begitu Ibu. Ya, luar biasa sekali Ibu. Sedikit refleksi dari saya, akan saya sampaikan hasil pengamatan saya dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Izin menyampaikan ya Bu. Ya Ibu, silakan. Jadi begini Bu, tadi dari pengamatan yang saya lakukan pada saat proses coaching, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Ibu juga sudah berusaha hadir seutuhnya dalam proses coaching tersebut, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Proses coaching juga sudah dilaksanakan percakapan yang sudah sesuai dengan alur kita. Di antaranya tujuannya sudah terlihat dengan jelas, identifikasi masalahnya juga sudah terlihat dengan jelas, rencana aksinya juga, dan tanggung jawab dari coaching tersebut juga sudah terlihat dengan jelas pada percakapan tadi. Kemudian juga Ibu sudah bisa menggali potensi dari coaching tersebut, sehingga coaching sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ia hadapi. Nah Ibu, kemudian untuk selanjutnya kira-kira apa nih kompetensi yang ingin lebih ditingkatkan lagi dalam proses coaching? Sebenarnya ketiga-tiganya itu sangat penting ya Bu, dan akan terus saya asah. Tapi di sini saya akan memaksimalkan dalam proses coaching, yaitu mengajukan atau mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atas permasalahan yang disampaikan oleh coaching atas dasar kata kunci yang tadi disampaikan. Dan dengan begitu proses coaching itu akan berlangsung dengan rileks dan nyaman karena saya dapat menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Begitu Ibu. Oke, luar biasa sekali Bu. Itu kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching ya Bu ya. Semoga saja Ibu bisa menjadi coach yang lebih profesional lagi ya Bu ya. Dan untuk pertemuan kita kali ini saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi supervisor pada proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu ya. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dalam supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum